Kata orang, perubahan bisa terwujud kalau dimulai dari luar rumah. Iyalah. Siapa bilang? Nyatanya, Nih, bisa kok wujudin usaha sukses dari rumah. Semua bisa jadi nyata dengan upgrade wifi rumahmu pakai Bisnet Home. bandwidth besar, koneksi lancar. Upload downloadnya juga simetris dan Bisnet terus berekspansi ke seluruh Indonesia. Nah, ini baru internet rumah buat orang-orang terdepan. Awalnya dari rumah, mimpi kecil bisa jadi besar. Dari hobi, bisa jadi profesi. Dan kamu juga bisa mendunia. Bisnet Home, ini baru internet rumah Indonesia. Harganya terjangkau. Siap wujudin semua jadi nyata dari rumah? Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Halo, jumpa lagi bersama gue Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Nah, kali ini narasumbernya yaitu Bisnet. Nah, hari ini ada Pak Adrianto Sulistyo, Senior Manager Marketing. Halo. Halo Pak. Terima kasih, Wah, baik sekali. Thank you nih Pak buat waktunya ya. Ya, Nah, kali ini kita mau tahu lebih lanjut tentang Bisnet. Bagaimana nih sejarah Bisnet ini? Sekarang ini banyak banget yang pakai, termasuk saya nih pakai Bisnet nih Pak, ya kan? Nah, pas banget bisa ngobrol-ngobrol. Nah, awal mulanya gimana nih Pak Bisnet ini? iya. Jadi Bisnet itu berdiri dari tahun 2000 sebetulnya. Oh, udah lama juga ya? Ya, jadi 23 tahun. 23 tahun. Kita Oktober besok kita 23 tahun. Oh, mantap. Gitu. Oh, oke. Jadi kita berdiri tahun 2000. Nah, pada saat itu memang bisnis untuk internet service provider memang belum terlalu banyak. Di tahun 2000 itu kita memang masih pakai teknologi wireless lah. Maksudnya kan waktu itu fiber optik merupakan barang yang memang sulit untuk didapat ya. Fiber optik zaman dulu tuh belum ada tuh. Nah, terus kemudian di tahun 2005 kita termasuk salah satu provider yang menggelar kabel fiber optik di pusat kota. Jadi Sudirman Tamrin, Gatot Subroto, Es Parman dan sebagainya. Segmennya office dulu ya berarti? Office. Memang pada saat itu internet itu bukan ya tahun 2005 ya. Iya, Handphone juga kayaknya masih yang Nokia yang bukan internet Iya, LTE bukan ya. Maksudnya internet itu semua masih minim sekali ya. Jadi fiber optik merupakan barang yang mewah, dan pada saat itu di tahun 2005 kita mengeluarkan menggelar kabel fiber optik itu hampir di seluruh kota di Jakarta, hampir seluruh area di kota Jakarta. Itu awalnya ya. Nah, kemudian berkembang sampai dengan di tahun 2008 kami memiliki kantor cabang pertama lah ibaratnya. Jadi di Jakarta itu tadi cuma satu kantor, di Jakarta waktu itu menjadi 3 kantor. Jadi ada Jakarta Pusat, ada Jakarta Utara, dan ada Jakarta Selatan. Kemudian ada kantor di Bandung, kemudian di Surabaya, dan di Denpasar. Itu salah satu kantor-kantor cabang kita yang pertama lah. Startnya dari Jakarta tapi? Startnya dari Jakarta. Jadi 2008 tuh kita serentak tuh punya Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar. Wow. Gitu. Jadi itu yang mulai mengembangkan lah ya, kita mulai banyak ini. Nah, itu 2008 kemudian berlanjut kemudian ke 2011 kita mulai punya lebih banyak lagi kantornya karena kita mulai mengembangkan ke Bodetabek. Ya, Bodetabek, kemudian ke Jawa Tengah ada Semarang gitu. Yogyakarta, terus berlanjut. Sampai dengan kita ya mungkin singkat cerita ya, di tahun 2000 berapa kemarin kalau nggak salah, 2015-an kalau nggak salah, kita punya kabel fiber optik Jawa Bali. Jadi mengkonekkan antara kabel dari Jakarta sampai dengan Bali itu full fiber optik. Kita bisa, dan di semua kota-kota kecil yang di tengah-tengahnya itu sampai dengan hari ini kita sudah punya sekitar 250-an kantor cabang dengan 180 kota ya yang kita cover. Bukan hanya di Jawa, tapi ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai Pulau Flores dan Kupang.
Gitu. Investasinya wow juga ya Pak ya? Wow juga sih. Ya itu berarti dari bawah tanah atau gimana Pak ini untuk kabel? Kabel kita mengikuti kebijakan dari masing-masing daerah. Jadi infrastruktur di Indonesia itu kan juga cukup unik ya Pak ya. Iya, iya. Jadi kabel itu kalau memang kebijakan itu bisa kita taruh atas, itu kita lewat atas. Kalau bisa lewat bawah kita lewat bawah gitu. Jadi kita mengikuti kebijakan dan izin yang ada di setiap kotanya sih. Yang penting nyampe sampai tempat-tempat Betul. atau perumahan ya. Betul. Oke, dan sekarang servisnya ini ada apa aja nih Pak? Nah, kalau servis itu sebenarnya di era digital ini banyak sekali servis yang bisa di-deliver dari si kabel fiber optik ini ya. Tentu yang pertama pasti internet. Internet yang kita punya pun juga kita bagi dari 2 segmen. Segmentasi B2B dan B2C. Oke. Jadi memang kami bergerak mulai dari segmentasi B2B ya pada saat itu ya 2008 di awal-awal tahun 2000-an itu memang mostly customer kita adalah customer B2B. Bahkan mindsetnya pada saat itu adalah bisnet adalah internet untuk kantor sebetulnya. Iya, istilahnya ke office aja karena office pasti kebutuhannya tinggi ya Pak. Betul. Nggak usah ini lagi. Iya. Pasti tuh. Iya. Betul. Jadi di tahun 2015 kita mulai mengembangkan segmentasi B2C. B2C-nya untuk consumer nih. Ke rumah ya? Ke rumah-rumah. Nah, itu kita namakan dulu kita namakan produknya itu adalah Business Home. Oke, bisa Gitu. Jadi ada 2 segmen nih sebenarnya kita bisa layani. Nah, tadi kembali ke yang B2B, itu ada Business Patronet dan ada Business Dedicated Internet. Itu yang memang khusus untuk kantor-kantor di gedung perkantoran, kemudian untuk usaha kecil menengah untuk yang Business Patronet itu sendiri. Oke. Ini hanya layanan internet aja ya? Nggak ada mungkin ke TV-nya atau apa, nggak ada ya? Oke, kalau untuk TV ada. Ada juga? Ada juga. Jadi seperti tadi saya bilang, dengan yang bisa dilayani dengan si teknologi digital ini banyak sekali sebenarnya, mulai dari internet, kemudian TV ada, karena TV kita punya channel sendiri. Karena si Bisnet Home ini punya Bisnet IPTV. Bisnet IPTV. Ya, jadi lewat internet gitu. Lewat internet gitu. Jadi ya ini sebenarnya kalau boleh cerita sejarahnya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Bisnet itu sendiri cukup cukup variatif, dan saya sendiri juga sangat mengikuti perkembangan teknologi ya. Kalau kita lihat ya, kalau kita bicara dulu 2008, iya. internet dengan kecepatan 1 megabit per second itu barang mewah sekali. Udah kencang banget ya. Kencang banget, dan juga Iya. harganya juga mahal. Iya. Sekarang kita jual 100 Mbps, 100 megabit cuma 375.000. 100 ya? 100 kali lipat tuh. Iya. Dulu kita 1 mega itu 1 juta, sekarang udah 300 ribuan ibaratnya gitu loh. Iya. Nah ini perkembangan ini yang memang banyak sekali ini ya perubahan gitu ya. 2008 saya ingat masih pakai Friendster tuh. Pakai jaringan internet juga kan? Pakai Friendster. YouTube baru muncul ya. YouTube baru ya masih baru beberapa orang yang nonton, belum ada yang upload banyak ya kan, kayak sekarang semua orang punya video ya. Iya. Dulu kayaknya masih mainnya Yahoo Messenger, BlackBerry. Yes. Iya. Gitu ya. Oke. Nah, ternyata ada TV-nya juga, live streaming ya berarti ya? Lebih ke streaming. Jadi ya memang ya tadi itu TV itu memang bergerak mulai dari sejak kita punya yang B2C. Iya. Ya kita juga punya TV-nya sendiri. Karena apa? Karena TV-nya itu juga mau nggak mau kita harus punya channel sendiri, kita punya production house sendiri. Kita bisa deliver TV-nya beserta channel-channel yang lain yang kita bisa deliver ke pelanggan. Channel-channel ada kerjasama juga ya? Betul, karena untuk segmentasi B2C tadi kita pada saat itu orang itu bukan hanya internet aja, internet itu masih laser ya, maksudnya. Iya. Orang masih banyak nonton TV. Nah semenjak kemarin, apalagi udah banyak sekarang, udah kayak OTT udah makin banyak ya, udah Netflix segala macam. Iya. Kayaknya internet lebih penting daripada TV ya. Iya, semua TV itu udah kebanyakan nggak nonton TV lokal lagi misalkan. Iya, lebih banyak kan tadi OTT gitu ya, Netflix dan lain-lain, teman-temannya tuh ya. Wow, nah sekarang ini iya kan, sekarang nggak cuma di office, rumah, apartemen juga ya? Yes, betul. Apartemen lebih ke B2C juga tuh ya? B2C ya? Nah, paket yang ditawarkan khususnya untuk B2C ini start from dari berapa ini?
B2C itu kita punya beberapa variatif produk tergantung beberapa area juga. Jadi contoh misalkan kalau untuk segmentasi yang kota-kota besar, kita start di 300 ribuan itu di sekitar 100 Mbps. 100 Mbps. Ya, tapi untuk second cities itu atau third cities gitu, karena kita juga tadi kita punya kabel di Jawa Bali itu aja hampir semua kota kita cover. Bahkan kota-kota kecil yang ini saya nggak pernah dengar nama kotanya, ada itu kotanya dan itu kita cover gitu ya. Itu kita ya karena memang perbedaan segmentasi market ya. Kita punya yang harganya cuma 250 ribuan. Gitu. Balik lagi tergantung. Nah, tapi yang kenapa saya beralih nih ya ke bisnet? Karena tadi nggak nge-lag, terus udah gitu kalau hujan itu tetap stabil. Mungkin sama yang sebelah itu tuh. Hujan loh, kok ini? Nah, waktu saya ngobrol-ngobrol sama teknisinya, dia ada kabel apa tuh yang pokoknya ada besi-besi gitu ya. Kecil tapi wah itu tuh yang bikin beda, Pak gitu. Mungkin Bapak ini boleh jelasin ya. Iya, jadi memang infrastruktur itu juga mengalami beberapa perubahan ya, Pak. Jadi boleh kita kembali ke tahun 2000, mungkin 2010-an ya. Itu bisnis termasuk salah satu pionir yang mengembangkan fiber to the home. Ya, Pak, pada saat itu ya FTTX ya dulu kan fiber dulu kan masih masuk ke gedung-gedung aja nih. Yang masuk ke perumahan masih kabel-kabel yang RJ11, kabel tembaga gitu ya. Nah, pada saat itu kita termasuk yang salah satu yang pertama. Nah, kalau tadi dibicarakan yang kabelnya ada kabel ada besinya, itu sebenarnya ada protektornya tuh. Itu sebenarnya kabel FO 2 core tapi ada protektornya supaya kalau kita tarik di atas, ketarik orang nggak cepat putus. Gitu. Karena ada besinya nih supaya nggak gampang putus kan. Gampang gitu. putus. Betul. Iya. Terus kalau sama hujan apa hubungannya, Pak? Kenapa yang satu sisi yang lu tuh hujan ngaruh, kalau yang sini stabil? Ini bukan karena ini. Sebenarnya ya boleh dikatakan secara media sebenarnya hampir semua sama aja. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kita melakukan service, maintenance, dan juga perangkatnya yang kita development ya. Jadi contoh misalkan kita juga beberapa mengalami karena kondisi alam dan kondisi lapangan yang variatif. Kadang kita melakukan pemeliharaan perangkat di lapangan. Karena kalau enggak, ya itu pelanggan mengeluhkan internetnya kok lemot ya, kok kurang enak ya. Ternyata sebenarnya ada maintenance yang memang harus kita lakukan. Selain itu juga perangkat yang di tempatnya ada wifi routersnya ya, routersnya itu kan, iya kan? Itu juga harus mumpuni, Mas. Harus mumpuni. Betul. Jadi contoh ya, pada saat dari tahun 2000-an itu kita bergerak di bidang fiber optik, terus di tahun 2018 kita melakukan upgrade. 2018. Kita namakan itu the new business fiber. The new business fiber. Betul. Apa yang kita upgrade? Kita mengupgrade perangkat mulai dari hulu sampai hilir. Jadi kita tahu bahwa kayaknya internet ini bukan hanya sekedar kita bandwidth biasa aja cukup gitu ya. Nah, kita harus upgrade perangkat supaya bandwidth yang kita deliver bisa lebih besar lagi. Nah, sekarang bahkan perangkat yang di sisi end user sudah bisa kapasitas sampai dengan 1 gig. 1 gig ya? 1 gig. Jadi dengan kata lain, kalau misalkan user tiba-tiba kita mau upgrade nih, mau upgrade bandwidth-nya. Mau berapa? Saya butuh 500 megabit per second. Bisa. Karena memang mumpuni perangkatnya. Betul. Jadi kalau cepat atau lemot, nah ini nih. Kalau boleh nih ya. Sama masyarakat Indonesia tahu aja saat ini yang setahu saya itu internet itu apa? Cepat, lemot, udah. Iya, cuma kata-kata yang bisa digunain. Ya, karena barangnya nggak kelihatan kan. Iya, nggak kelihatan. Nah, kita mencoba untuk bisa memberikan informasi lebih kepada pelanggan bahwa cepat atau lemot itu tergantung, Pak, sebenarnya. Yang pertama, perangkat Bapak ini sudah pernah mengalami upgrade belum? Iya. iPhone-nya udah iPhone 15, routernya masih 15 tahun yang lalu, Pak. Nggak ketemu itu, Pak. Nah, ini router itu juga nggak tidur. Handphone kita bisa matiin. Kalau kita tidur, handphone ditaruh, dimatiin kan? Maksudnya ya ada off time-nya ya kan? Router kan modem standby terus, Pak. Dia nyala terus. Nah, itu ada umurnya mau nggak mau. Nah, itu yang harus ada pemeliharaan dan penggantian lah kasarannya seperti itu. Begitupun juga dengan penggunaan.
routernya 1, Iya. perangkatnya 10. Kebagi ya? Bapaknya 2, Iya, istrinya 2, Iya, iya. anaknya 3. Iya, iya. Belum TV, belum. Kok lemot ya? Iya karena nggak pernah ganti perangkatnya, harus ditambah lagi. Edukasi seperti ini yang kami juga ingin membawa kepada masyarakat Indonesia bahwa sebagai pengguna bukan hanya bisa memakai, tapi Iya. tahu bagaimana cara memakainya. Jadi handphonenya mungkin udah canggih, Iya. gadgetnya udah bagus gitu ya. Tapi perangkat pendukungnya, perangkat distribusinya juga harus didukung dengan perangkat-perangkat yang baik gitu. Karena ya memang suka atau tidak suka harus semuanya berjalan dengan lancar. Iya, Ya seperti air ya, pipanya bagus, Iya, iya. kerannya bagus, airnya kotor nggak bisa. Nggak bisa, Airnya bersih, pipanya kotor nggak bisa juga. Iya, iya. Atau pipanya pecah nggak bisa juga. Iya, Nah, iya. itu seperti Pipanya itu. Pak. kecil, airnya deras. Ya. Itu tadi ya. Iya. Oh, iya. Terus juga kadang kan, ya routers itu kan kalau rumah besar banget. Betul. Kalau cuma satu routers juga ketampung juga tuh. Betul sekali. Jarang ada tembok mungkin ya. Nah itu tidak banyak yang paham saat Nggak ini banyak kita paham. lihat. Ya, kami Iya. melihat di beberapa pelanggan kami memang akhirnya kami memberikan informasi-informasi tersebut. Oke. Seperti kita punya add-on produk smart internet wifi, bagaimana untuk bisa melayani rumah yang besar tanpa harus ngerti IT, bisa melakukan setting sendiri. Oke. Gitu. Jadi Iya. itu smart internet wifi itu bisa semua area bisa tercover gitu. Karena saat ini yang terjadi kebanyakan ya, nggak semua kebanyakan. Misalkan rumahnya 2 lantai, dia ada tuh wifi lantai 1, wifi lantai 2. Iya. Termasuk Nah, saya juga. Ya, Iya. nanti kalau dari lantai 2 jalan nih ke lantai 1. Iya. Kok lemot ya? Karena wifi-nya ada di lantai 2. Iya. Mesti ganti connection Betul, ya. harus ganti connection kan ribet ya. Nah, Iya, itu iya. ada namanya teknologinya smart internet wifi. Oh. Itu perangkatnya Iya. seperti kita pindah aja dari lantai 1 ke lantai 2, nggak perlu ganti-ganti Change itu, SSID. udah otomatis ya? Seamless semuanya. Oh, Nah, seamless. hal-hal itu yang kita mencoba menginformasikan lah ya. Nah, ini saya baru tahu nih. Itu add-on-nya sekitar berapa duit tuh? Mungkin juga penonton juga. Ya, bisa. add-onnya sih sekitar kalau nggak salah sekitar 1 jutaan ya. 1 jutaan. Nah, tergantung ada berapa pack yang bisa diambil gitu. Oh. Jadi, tapi itu nggak perlu dari bisnis pun sebenarnya bisa di tempat lain juga ada Oh, gitu. Bisa produk juga. lain juga bisa, ya, bisa juga. Iya. Atau kalau manual. Atau enggak. Tapi janganlah jangan manual. Nanti lemot komplainnya ke kita. Tinggal ganti aja. Iya, tinggal ganti aja. Iya, gitu. benar-benar. Oke, kedepannya akan ada teknologi apa nih yang akan diluncurkan dari bisnis sendiri? Oke, secara teknologi kami memang terus melakukan inovasi-inovasi ya, dan kami juga melihat bahwa era pandemi kemarin 2-3 tahun terakhir itu merupakan hal yang kita banyak belajar lah. Jadi ada keuntungan dong, karena semua menggunakan work from home. Work from home, betul. Tapi Sayangnya nambah bandwidth tuh. betul sekali. Jadi kalau boleh cerita yang kemarin ya Pak ya, itu ya kita bersyukur juga karena pada tahun 2018 kami melakukan upgrade perangkat. Ternyata memang pada saat tahun 2020 terjadi pandemi, semua kebutuhan meningkat. Tuh, pas banget Ya, ya. Investasi nggak sia-sia. Investasi nggak sia-sia betul. Iya. Bapaknya harus kerja dari rumah. Iya. Istrinya yang bekerja juga harus kerja dari rumah. Yes. Anaknya pun sekolah dari rumah. Di satu saat semua bandwidth naik. Kalau meeting online Zoom Iya. kan harus pakai gambar dong kalau ini ya. Itu upload sama downloadnya harus kuat. Iya. Nah, disitulah kita punya keuntungan pada saat itu. Karena kalau kita bandwidthnya kecil, tentu tidak bisa. Iya. Kalau bandwidthnya tidak stabil, tidak bisa. Iya. Dan kalau upload downloadnya tidak simetris, Iya. itu juga tidak bisa. Bener banget. Memang nih sebelum saya pindah jalur ke sini, dan saya memang tes juga gitu loh dengan bandwidth yang sama saya pakai yang sebelumnya gitu loh. Lo kok upload sama downloadnya pas diukur kok nggak stabil, nggak ini turun naik gitu kan. Nah lalu tadi dengan saya kan compare dulu kebetulan ada temen juga yang pakai bisnet juga gitu kan. Begitu cek, ini bagus nih detail. Maksudnya stabil ininya. Cocok kan buat kerja kan, apalagi dulu sering Zoom gitu kan, meeting Zoom tadi kan, kalau sering putus-putus kan aduh malu banget Betul, ya. betul. Iya. Dan sekarang di era sekarang ini semua orang udah meeting dari mana aja kan. Iya. Dan paling nyaman ya dari rumah sebenarnya. Betul. Koneksinya lancar, Iya. bisa kapan aja gitu ya. Nah itu ini sih. Ada satu hal yang menarik sih kemarin Pak Robi. Jadi waktu kita lihat pada saat era pandemi itu semua orang kerja dari rumah, Iya.
project juga tetap harus jalan kan. Betul. Nah, salah satu customer kita itu mereka punya project lah ibaratnya, mau harus presentasi tender. Iya. Kebayang nggak kalau koneksinya nggak lancar? Waduh, Ya, putus hilang Ya, kayaknya, itu, iya kan? Jadi itu salah satu success story dari mereka. Dan mereka bilang, ya kalau internetnya nggak lancar, kita nggak mungkin presentasi tender itu pasti sama petinggi-petinggi kan. Iya. Begitu didengar suaranya nggak enak, Iya, putus-putus, nggak. Jadi mereka tidak representatif seperti itu sih. Iya, benar banget. Jadi memang ini kan sangat dibutuhkan banget. Apalagi yang pelaku content creator, apalagi sering live atau apa gitu kan, ini penting banget ini. Makanya saya paling ke Bisnet ini salah satunya itu juga. Ya kemudian juga waktu ngedit video gitu kan, begitu uploadnya, uploadnya kan stabil, cepat gitu kan. Jadi bisa kerja lebih produktif lagi, banyak video-video yang lebih dihasilkan gitu. Betul. Kalau misalnya yang sebelumnya, waduh lama banget. Biasanya tinggal tidur baru besokan nih. Ya, jadi memang dengan keunggulan upload sama download simetris ini itu tadi masyarakat kita pada umumnya tahunya cuma cepat sama lemot. Iya, itu sih bahasa sederhananya. Bahasa sederhana. Oh, ini cepat, oh ini lemot gitu. Tapi sebenarnya kebutuhannya seperti apa? Contoh kita sekarang melihat kami melihat bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat kreatif digital sekarang. Yes, betul sekali. Udah bukan penikmat saja, tapi dia sudah meng-create. Iya, seperti Mas Robi sekarang lagi meng-create sebuah konten gitu ya. Mau di-upload gitu. Kalau uploadnya jelek sama aja. Oh, lu nonton lancar, streaming bagus, begitu upload kok lama gitu. Nah, upload sama downloadnya nggak simetris. Betul sekali. Nah, itu upload sama download simetris itu penting sekali untuk mendukung masyarakat kreatif digital tadi sih sebenarnya. Iya, ini berarti sekali lagi nih para content creator didukung secara langsung oleh Bisnet. Iya kan? Iya, dengan banyaknya ya kan para streamer gitu kan, ya kan. Wah, apalagi gamers online ya yang wah ini banget. Nah, satu buah pertanyaan terakhir nih, apa yang menjadi core value atau rahasia suksesnya dari Bisnet ini nih? Oke, kalau dari Bisnet sebenarnya yang paling menjadi catatan penting dari owner atau pendiri dari si Bisnet itu sendiri adalah jangan pernah berhenti melakukan inovasi. Jadi kita harus terus selalu berinovasi, kemudian terus melihat peluang apa yang secara digital ya, peluang apa yang bisa disampaikan atau bisa membantu masyarakat Indonesia pada umumnya sih seperti itu. Intinya jangan cepat puas ya. Yes. Terus berinovasi ya. Upgrade terus. Dan momentumnya pas banget tuh. Wah. Gara-gara iya tadi kan, karena tadi orang begitu puas dia kan cerita. Betul. Kayak teman saya kan, saya tahu dari temen. Begitu saya tahu juga, saya cerita juga kan keluarga. Akhirnya jadi secara langsung ya ini kan jadi menyebarkan informasi baik gitu kan. Jadi banyak yang pakai bisa sendiri gitu kan. Iya. Bayangin ada beberapa temen yang gue cerita juga gitu. Walaupun dia udah punya ini, dia pasang lagi bisa. Ditambah lagi ya. Lokasi di Green Garden. Iya, tadi balik lagi ya, kepuasan seorang kan, dia cerita kemana-mana gitu kan, sama kayak berita baik sama berita negatif gitu. Betul. Sama-sama menyebar. Oke, thank you so much nih. Udah sharing, ya kan. Nah mungkin buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, nanti bisa hubungin kemana nih? Ya, kontaknya. Bisa lihat langsung di bisnethome.net. Bisnethome.net atau di bisnetnetworks.com, tapi ya di dua website itu paling gampang. Kalau bingung, di pojok kanan bawah tuh ada buletannya, ada live chat tuh. Oh, ada live bisa chat, langsung diklik aja, tanya aja di situ. Kalau misalkan tidak males nanya nih, aduh males ngetik nih, begitu dijawab sama mereka, pencet tombol teleponnya, langsung telepon secara gratis, berbicara langsung sama agent kita. Oke. Nah, itu teman-teman. Satu buah testimoni juga nih buat Bisnet ya. Jadi kalau misalnya ada gangguan atau apa, diinfoin dulu. Jadi kita udah prepare. Itu mantap banget tuh. Nanti komunikasinya lancar gitu. Bapak Ibu, mohon maaf nanti ada gangguan. Jadi kita udah prepare nih. Oh, ya udah kalau gitu kan kita bisa pakai yang di handphone atau apa gitu. Jadi komunikasi menurut saya sih bagus. Mungkin kalau yang sono nggak tahu tiba-tiba kita paling sendiri gitu. Kita misalnya mau meeting online atau apa, waduh kok Jadi thank you so much, sukses buat bisnis. Terima kasih sekali Pak. bisa ngobrol. Demikian video ini kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang mungkin mengalami gangguan tentang internet. Nah, bisa berpaling ke Bisnet. Oke, sampai jumpa di next episode. Gue Firman, bye bye.